Peringatan Disabilitas Internasional 2023 di Kediri menjadi sorotan dengan berbagai kegiatan yang menggerakkan kesadaran masyarakat terhadap isu-isu disabilitas. PKPLK Cabang Dinas 5 Pendidikan Wilayah Kediri memeriahkan acara tersebut dengan pameran UMKM dan pertunjukan dari penyandang disabilitas yang dilaksanakan pada Rabu 6 Desember 2023 di Aula SMA Negeri 1 Kediri. Peringatan ini menjadi momentum penting untuk meningkatkan pemahaman tentang isu-isu disabilitas, dengan penekanan pada dukungan terhadap martabat, hak-hak dan kesejahteraan para penyandang disabilitas. Melalui kegiatan ini terutama difokuskan pada pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan, pelatihan keterampilan dan bantuan modal. Yang meriah untuk siswa-siswi dari SMP Papan. Jatuh bersama meraih cinta, indahnya dunia, panjanglah aku. Luar biasa. Terima kasih untuk Bapak Dr. Sumartono MPD. Ratu Cahaya Ramadhani. Oh iya. Ratu Cahaya Ramadhani. Terima kasih sudah menyanyikan lagu dengan saya. Acara peringatan Hari Disabilitas Internasional bisa membuat anak-anak kita semua yang anak-anak disabilitas menjadi istimewa di pandangan semua manusia. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan sakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yakafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi jalali wajhikal karim sultan. Ya Allah, Ya Rahman, pada hari ini kami memperingati Hari Disabilitas Internasional dengan memohon ridho dan izin-Mu ya Allah. Berikanlah semua langkah dan perbuatan kami dan jadikanlah itu semua nilai ibadah dan nilai ilmu yang bermanfaat bagi kami. Ya Allah, Ya Wahid, Engkau yang Maha Satu dan Maha Mempersatukan. Kami memohon perkuatkanlah
keluarga besar PKPLK dan anak disabilitas di antara kami. Janganlah Engkau biarkan kami ada perpecahan di antara kami. Ya Allah, kami ingin kuat dalam persatuan itu agar lebih bermanfaat untuk agama, negara, dan bangsa ini dalam mengangkat harkat martabat. Dalam sambutan Ketua Panitia K3S, Slamet Haryono SPD, mengucapkan terima kasih kepada semua yang terlibat dalam suksesnya peringatan ini, khususnya kepada Bapak Ramli selaku pemrakarsa terselenggaranya acara ini. Dengan partisipasi lebih dari 500 peserta dari PK Kediri, santunan dan pentas seni, acara ini diharapkan mampu menumbuhkan kesadaran masyarakat, membuat lingkungan lebih ramah dan inklusi, terutama bagi anak-anak penyandang disabilitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Tentunya marilah kita kita jaga diri siap dengan kompak. APK bisa, PKK mandiri tanpa diskriminasi. Terima kasih. Pertama dan utama, kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat taufiknya kepada kita sekalian sehingga dapat menghadiri peringatan Hari Disabilitas Internasional yang kita selenggarakan di SMA Negeri 1 Kota Kediri. Mudah-mudahan nanti dapat berjalan dengan baik dan lancar. Salawat serta salam mudah-mudahan tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah memimpin kita ke jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak dan Ibu kalian yang berbahagia, yang pertama kami sampaikan terima kasih kepada Bapak Ramli SPD MM, tentunya yang telah memprakarsai pelaksanaan Hari Disabilitas Internasional tahun 2023 ini. Yang kedua, terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Kepala SMA Negeri 1, Bapak Widayat SPD MM, yang telah memfasilitasi sekaligus sebagai donatur kegiatan HDI tahun 2023 ini. Terima kasih Bapak, ini tentunya kemudian dengan sangat bermanfaat tentunya bagi APK di wilayah ini. Terima kasih kita sampaikan juga kepada Ibu Ketua Dharma Wanita Cabang Dinas Wilayah Kediri, Ibu Wahyudina dari Ramli bersama pengurus yang telah memberikan souvenir paket hampir seluruh PKPLK yang hadir pada hari ini. Mudah-mudahan ini sangat mengagumkan bagi anak didik kami. Terima kasih. Slamet Haryono menyatakan harapannya agar anak-anak disabilitas dapat lebih mandiri, dibekali keterampilan dan diterima dengan baik dalam masyarakat. Dia juga menekankan pentingnya memberikan peluang pekerjaan yang sesuai dengan kemampuan dan kelebihan mereka. Terima kasih disampaikan kepada donatur dari Bank BCA dan terutama dari Basnas Cabang Dinas Kediri yang diwakili oleh Bapak Fuad. Yang akhirnya terima kasih kepada segenap panitia yang turut serta menyukseskan kegiatan peringatan HDI tahun 2023 ini. Semoga bantuan yang telah diberikan senantiasa amal yang manfaat dan barokah. Amin amin ya rabbal alamin. Pelaksanaan kegiatan ini diikuti oleh 500 peserta PKPLK wilayah Kediri dengan tujuan memberikan apresiasi kepada para penyandang disabilitas pada umumnya, khususnya peserta didik yang berkebutuhan khusus. Rangkaian kegiatan pada hari ini terutama yaitu santunan tadi sudah dilaksanakan, ada pentas seni ini insya Allah hampir
tiap lembaga ada 30 lembaga ini, nanti kita Pak insya Allah sampai sore. Terima kasih. Harapan kami dengan terselenggaranya peringatan Hari Disabilitas Internasional dapat menumbuhkan kesadaran masyarakat dan tidak mendiskriminasi, terutama pada anak penyandang disabilitas, tapi membuat yaitu yang ramah dan inklusif di anak disabilitas. Yang kedua, menjadikan momen ini untuk meningkatkan pemahaman tentang isu-isu disabilitas dan memobilisasi dukungan terhadap martabat hak-hak kesejahteraan para penyandang disabilitas untuk memperoleh pekerjaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016. Tak lupa kami juga menyampaikan permohonan maaf atas segala kekurangan kekilapan dalam melaksanakan peringatan Hari Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Kediri tahun 2023 ini. Semoga pelaksanaan peringatan hari di tahun depan tetap berlangsung dan lebih meriah lagi. Terima kasih. Demikian laporan kegiatan ini, sekaligus mohon Bapak Kepala Bidang Pembinaan PKPLK Provinsi Jawa Timur berkenan untuk membuka acara peringatan HDI Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Kediri tahun 2023 ini. Yang marilah kita lihat dengan kompak ya. Nanti kalau ABK jawabnya bisa. PKPLK SD mandiri tanpa diskriminasi. Yang kompak APK Bisa. PKPLK Istimewa. mandiri tanpa diskriminasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kacabdin Wilayah Kediri Bapak Ramli SPD MM mengajak masyarakat untuk merasa empati terhadap anak-anak penyandang disabilitas. Meminta agar sekolah-sekolah di Kediri lebih memperhatikan aksesibilitas bagi siswa berkebutuhan khusus. Sekolah seharusnya tetap menyediakan akses disabilitas, kata Ramli. Menurutnya hal ini penting untuk mendukung anak-anak penyandang disabilitas agar dapat belajar dan beraktivitas dengan nyaman di sekolah. Sekalipun di sekolah tersebut belum pernah menerima siswa dengan disabilitas, ini sebagai bukti bahwa sekolah mendukung iklim inklusi yang ditunjukkan SMA Negeri 1 Kediri dijadikan tempat terselenggaranya acara HDI. Kita perlu menghapus stigma negatif terhadap penyandang disabilitas, ujarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Dr. Soehartono MPD dan selaku tambahan jabatan beliau Kepala UPT TIKP Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur. Yang saya hormati Bapak Kepala Dinas Pendidikan Kediri, Kabupaten Kediri dan Kota Kediri. Yang saya hormati Bapak Kepala Dinas Sosial Kabupaten dan Kota Kediri. Yang saya hormati Bapak Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten dan Kota Kediri. Yang saya hormati Bapak Kasih SMA dan BKRK. Yang saya hormati Bapak MKKS SMA SMK Sulit Kediri. Bapak dan Ibu sekalian, terima kasih juga kepada Pak Hidayat DPD tempat ditempati dua kalinya tahun 2022 dan 2023 ini. Beliau bersedia ditempati anak-anak kita yang kegiatan yang luar biasa ini, karena bagaimanapun tempat ini sangat ideal, bisa dijangkau oleh semua pihak. Jadi bukan karena saya ingin dua kali di sini itu karena di kota saja tidak, tapi karena tempat dan lokasi ini bisa dijangkau semua pihak. Dan kebetulan tempat ini memadai dan cukup sempurna. Kepada ibu sekalian, pada akhir tahun ini kita mengingatkan kepada bahwa hari disabilitas ini merupakan hari yang kita merenungkan. Terima kasih kepada
pencipta kita bahwa kita ini masih sehat, masih berkecukupan, lengkap dengan dan kurang satu apapun daripada anak-anak kita yang serba kekurangan, serba punya kebutuhan khusus untuk dibina untuk masa depan. Dengan disabilitas ini kita mencurahkan hati supaya ada rasa empati kepada anak-anak kita ini. Kemudian bersyukur pada hari ini kita dapat mengembangkan, memberi bantuan kepada anak-anak kita sebanyak 90 anak bantuan untuk anak-anak kita. Kemudian dari program wanita sejenis tempat makan dengan jumlah 250 tempat makan itu. Mudah-mudahan itu bisa berguna. Bapak dan Ibu sekalian, saya berharap dengan tadi lagu itu diciptakan oleh Pak Padanglah Aku itu, Pak Ton itu sebagai Pak Ton mengarahnya 2020, di mana beliau memperlihatkannya ini cocok ini. Saya tahu persis bagaimana beliau mengarahnya itu. Ada masukan dari mana, sebenarnya sakirnya dia ciptakan itu untuk menggugah perhatian kita sebagai anak kita, sebagai yang serba berkecukupan, itu menggugah kepada anak disabilitas. Mungkin beliau juga menyanyikan itu tidak kuat karena beliau mengarangnya terbawa dengan perasaan. Tapi kalau mendengarkan lagu itu se-Jawa Timur, SLB se-Jawa Timur sudah hafal. Termasuk saya kalau mendengar lagu itu pandang lagu itu wah, ini pengarangan yang luar biasa. Kebetulan beliau ini adalah pertama-tama senior saya, mulai dari bintang, terus beliau bisa mengikuti pembinaan juga, terus beliau jadi kepala bidang SMK, terus terakhir PKLK. Mungkin Allah SWT menciptakan beliau itu untuk di sana supaya karir karena beliau adalah keahlian seninya luar biasa. Selain itu, Ramli juga menekankan pentingnya memberikan peluang yang sama bagi para penyandang disabilitas untuk berkarya dan berprestasi. Mereka memiliki potensi yang luar biasa. Dalam peringatan HDI 2023 di Kediri, Ramli juga mengapresiasi para penyandang disabilitas yang telah menunjukkan bakat dan kemampuan mereka. Jadi harapan kita memang anak disabilitas ini, Bapak dan Ibu punya seni untuk mendidik anak-anak kita. Tidak sesuai dengan kemauan kita, sesuai dengan kebutuhan anak. Jadi anak-anak kita ini sesuai dengan kebutuhan merdeka, memberikan pelayanan kepada anak sesuai dengan kebutuhan. Jadi tidak memberikan pembelajaran itu secara keseluruhan sesuai kebutuhan, tapi sesuai dengan kebutuhan anak, sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan keterbatasan, sesuai dengan keistimewaan mereka. Ini seperti anak perempuan ini, saya juga kok akrab dengan saya bingung ini, cocok kelihatannya. Dan saya senang sekali mungkin pada hari ini, mungkin pada anak-anak kita ini. Terima kasih kepada semua pihak, Bapak dan Ibu Kepala Sekolah KKS sudah memberikan dukungan, terutama saya ada dari BCA, ada dari TV Brawijaya Sorti, Business School, kemudian dari Basnas, Mandiri Taspen, memberikan dukungan semua, dan tidak kalah banyak sumbangan dari Bapak dan Ibu Kepala Sekolah SMK, PKLK sudah Kediri. Mudah-mudahan kebaikan Bapak dan Ibu sekalian menjadikan kita lebih besar hati ke tahun depan untuk melaksanakan kegiatan ini lebih besar lagi. Mungkin di tempat yang lain, mudah-mudahan saya bisa diundang karena saya nanti sudah gitu. Bapak dan Ibu sekalian, kita berharap dengan kegiatan ini menggugah hati kita semua.
Pada kesempatan ini nanti saya minta kepada Bapak Kepala Bidang PKLK berikan sambutan sekalian membuka acara ini. Mudah-mudahan acara ini berlanjut dan bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Kita selaku panitia HDI tahun 2023 menyampaikan terima kasih terutama pada jajaran cabang dinas pendidikan wilayah Kediri yang telah mengapresiasi untuk pelaksanaan kegiatan sehingga anak-anak kita cukup bahagia dan ceria di Hari Disabilitas ini. Tentunya ini akan menambah semangat untuk lebih berprestasi, lebih mandiri lagi, terutama dalam hal kegiatan vokasi yang akhirnya biasa membekali pada diri anak bisa diterima di tengah-tengah masyarakat. Dan ini harapan kita juga kepada pemerintah daerah, terutama untuk penyandang disabilitas ini ada kepedulian, terutama dalam rangka untuk memperoleh kesempatan pekerjaan agar anak-anak kita ini senantiasa dapat bersaing dengan anak-anak reguler. Dan jumlah peserta yang ikut di kegiatan ini berapa? Untuk siswa kita mengundang hampir 300 siswa dari SLB yang kebetulan 25 SD, SMP dan SMA. Gitu. Kegiatan terutama tadi sudah kita berikan yaitu santunan anak yatim, anak difabel. Yang kedua kebiar hasil karya siswa, dan yang terakhir pentas seni. Ini hampir 30 siswa kita, tiap lembaga ditampilkan semuanya sesuai dengan kemampuan dan bakat prestasi masing-masing siswa. Insya Allah yang ditampilkan ini ya termasuk yang juara di tingkat kabupaten sampai ke tingkat provinsi Jawa Timur. Yang sama-sama kita hormati dan kita banggakan Bapak Kepala Dinas Pendidikan Wilayah Kediri, Pak Ramli beserta Ibu, Bapak Kepala Dinas Tenaga Kerja, Dinas Pendidikan dan Dinas Sosial Kabupaten dan Kota Kediri, Wilayah Ramli, Bapak Ibu Ketua MKKS dan Bapak Ibu Kepala SMA, SMK, SLB yang sangat saya banggakan, pengurus Dharma Wanita Persatuan Cabang Kediri yang sangat saya hormati, MKKS, SLB, Bapak Ibu guru semuanya, orang tua dan anak-anakku semua yang sangat saya banggakan dan sangat saya cintai, terkhusus kepada Pak Widayat. Pak Widayat, terima kasih sekali. Tepuk tangan kita untuk Pak Widayat. Ya. Terima kasih telah memfasilitasi anak-anak yang istimewa kita pada hari ini, memperingati harinya, hari kebesarannya, dan kita juga akan ikut menikmati, ikut mendukung bahwa mereka memang juga harus berkegiatan. Satu hal yang perlu saya sampaikan, bahwa siapa
orang tua yang ingin memiliki anak mungkin ada keterbatasan, namun di keterbatasan itu ada sebuah keistimewaan yang bisa kita kembangkan. Maka kepedulian kita sebenarnya ini adalah hal yang luar biasa yang bisa kita tunjukkan. 3 perkara yang tidak akan putus saat kita meninggalkan dunia, salah satunya adalah sedekah. Ini adalah perhatian kepada anak-anak kita, ada termasuk di dalamnya. Semoga Pak Hidayat dan keluarganya, termasuk ini teman-teman SMA SMK yang luar biasa. Terima kasih semuanya, Pak Hadi, Pak Edi, dan lain-lain. Hanya saya melihat di Kediri semua yang hadir. Ini kelihatannya memang Bapak Kepala Cabang Dinas ini luar biasa. Bagaimana melibatkan kepala SMA, SMK ikut peduli terhadap anak-anak kita dan teman-teman SLB. Pak Selamat ini luar biasa, gaya melasnya itu ada. Akhirnya teman-teman SMA, SMK ikut melas. Bahkan Pak Hidayat wis manggonane kene gratis. Tapi ini ya diulangi terus, besok ganti undi. Sejenak mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah SWT. Saat ini kita bisa melaksanakan aktivitas kita dalam rangka memperingati Hari Disabilitas Internasional tahun 2023 yang sebenarnya jatuh pada tanggal 3 Desember kemarin, namun tidak mengurangi kekhidmatan kita peringati pada tanggal 6 Desember saat ini. Terima kasih semuanya yang mendukung. Semoga dengan kegiatan ini Allah senantiasa akan memberikan perlindungan kepada kita, kelancaran pada kegiatan ini, dan akan bermanfaat pada akhirnya. Bapak Ibu yang sangat saya banggakan dan sangat saya hormati, anak-anakku semua, orang tua khususnya, ini yang sangat saya banggakan. Oh iya, saya lupa menyampaikan, saya juga didamping oleh istri saya. Jadi Bu, sangat bertingkat teknik kocok-kocok. Ini Pak Kepala Dinas dari Kabupaten Kota Kediri, ini istri saya. Biar tahu ini kepala SMA SMK ini kerumput, aku di luar. Tidak aneh-aneh, makanya Pak Hadi tak tunjukkan dulu Pak Hadi, bujuku Pak Hadi. Dan Pak Hadi tidak tahu ngejahit tenis. Makasih semuanya. Bapak Ibu yang saya hormati, pertama yang bisa sampaikan adalah terima kasih yang sebesar-besarnya kerjasama yang dilakukan oleh semua stakeholder, termasuk pemerintah kabupaten dan kota Kediri. Ini perlu saya sampaikan, semenjak ada Undang-Undang nomor 14 tahun 2014, Undang-Undang 23 tentang pemerintah daerah, kewenangan pengelolaan pendidikan di jenjang SMA, SMK, SLB adalah kewenangannya di provinsi. SMP, SD, pendidikan PAUD ada di kabupaten kota. Bukan berarti ini kita harus putus. Kita harus tetap menjaga komitmen, menjaga persatuan dan menjaga komunikasi, koordinasi harus kita bangun. Karena bagaimanapun juga toh provinsi tetap masyarakat Kediri. Maka dari itu kerjasama itu harus tetap kita bangun, sehingga saya sampaikan terima kasih kepada pemerintah Kediri, baik kabupaten maupun kota, yang tetap peduli terhadap kegiatan-kegiatan kita. Yang berikutnya, di Hari Disabilitas tahun ini, temanya ini akan saya bacakan, bersatu dalam aksi untuk menyelamatkan dan mencapai SDGs untuk, dengan, dan oleh penyandang disabilitas. Artinya, mari kita bersama-sama, Bapak Ibu semuanya. Anak-anak kita perlu kita dapat perhatian. Anak-anak istimewa bisa kita kembangkan.
Dengan peringatan ini artinya kita ada kepedulian untuk mereka. Mereka akan bangga, mereka akan diberanikan dari kita. Maka dari itu, dengan kata bersatu dalam aksi, artinya semua harus terlibat. Regulasi kita jelas, mulai dari undang-undang disabilitas, kemudian muncul PP, peraturan pemerintah nomor 13 tahun 2020 tentang layanan akomodasi yang layanan layak terhadap penyandang disabilitas. Bahkan di tahun 2023 ada terbitnya Permendikbudristek tentang pelaksanaan pendidikan inklusi di lembaga pendidikan. Regulasi yang ada di pemerintah pusat ini genting bagian, tidak apa-apa. Ditindaklanjuti di setiap provinsi maupun kabupaten kota. Di tahun 2016 ada Perda Pendidikan, di dalamnya ada pendidikan inklusi. Di tahun 2018 muncul Pergub tentang layanan terhadap anak-anak berkebutuhan khusus. Saya yakin di kabupaten kota antar perwali maupun pergub juga akan muncul bahwa kita itu juga memberikan layanan kepada anak-anak dengan disabilitas. Untuk itu Bapak Ibu, regulasi jelas ada, maka kita tinggal implementasikan. Bagaimana caranya? Kita harus sinergi, kita harus membuat layanan itu betul-betul semua bisa terlibat sesuai dengan kapasitas kita. Sekali lagi, terima kasih dengan implementasi regulasi yang ada ini. Yang berikutnya, saya juga tidak lupa dalam pidatonya, Bapak Dr. Suhartono MPD, Kabid PKPLK Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur, menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang mendukung acara ini. Beliau menekankan perlunya koordinasi dan kerjasama antara jenjang pendidikan di wilayah provinsi dan kabupaten atau kota Kediri untuk mendukung penyandang disabilitas agar dapat mandiri dan mendapatkan pekerjaan sesuai kemampuan mereka. Orang mesti berpikir, oh karena orang tuanya kaya. Betul. Kalau orang tua kaya tidak peduli, tidak mungkin akan seperti itu. Siapa yang kemarin yang dari SLB Gedek itu melantunkan ayat suci Al-Quran dalam rangka peringatan 100 abad NU. Anak-anak kita ternyata ada kelebihan. Maka bidang pembinaan pendidikan khusus dan layanan khusus membuat sebuah program unggulan yang namanya vokasi istimewa. Vokasi istimewa saya adopsi dengan kata vokasi di bidang SMK. Namun kami menitik beratkan pada keterampilan anak-anak itu mulai dari kecil sehingga kita kembangkan sampai nanti lulus dari SMA LB menjadi anak-anak yang betul-betul bisa mandiri sesuai slogannya, mandiri tanpa diskriminasi. Inilah harapan kita. Gak bisa ini kita lakukan secara sendiri tanpa ada dukungan semua pihak. Bapak Ibu yang sangat saya hormati dan sangat saya banggakan, termasuk apa yang saya lakukan setelah secara definitif saya di bidang PKPLK. Selain mengembangkan vokasi istimewa, kami kembangkan kepada website masing-masing di SLB memiliki abkaistimewa.id. Mungkin Bapak Ibu Kepala SMA, SMK maupun masyarakat lain, termasuk dinas yang ada di kabupaten kota, dinas tenaga kerja maupun dinas sosial dan dinas pendidikan, bisa melihat di sana karya-karya anak bisa dipublikasikan di abkaistimewa.id. Kita bisa melihat apa yang dilakukan mereka, ternyata mampu. Nah, hal inilah kadang-kadang tidak dilupakan oleh kita semuanya. Mari kita merubah mindset kita, jangan gampang anak-anak kita terus dikasihani. Berilah peluang untuk dia mengeksplor kemampuannya. Jadi jangan dikasihani, tetapi berilah peluang.
termasuk mohon izin Bapak, apa yang saya lakukan dengan mencipta lagu itu adalah salah satu upaya untuk memberikan motivasi kepada anak-anak kita, orang-orang yang memiliki keterbatasan, namun sebenarnya dengan keterbatasan itu bisa kita kembangkan yang lebih baik sesuai dengan kapasitas kita. Tepuk tangan untuk kita. Tapi saya ikut menyanyikan, mohon maaf, walaupun saya yang mencipta syairnya, tetapi kalau sudah saya resapi nggak kuat mesti. Pernah saat itu lagu di launching oleh Ibu Gubernur di tahun 2021 di Hotel Batu Sugi. Saat itu dihadiri Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Anak. Saya udah nggak kuat, itu diiringi orkestra. Ternyata anak-anak SLB. Saya kolaborasi dengan orkestra dari Sekolah Menengah Musik Indonesia. Gak gemen-gemen Bapak Ibu. Gemen-gemen ini ngerti rakyat. Gemen-gemen ini apa Pak? Sama. Gemen-gemen ini bahasa orang Tulung Agung. Ternyata begitu kita gabungkan, kita kolaborasi main dengan kelompok orkestra dari Sekolah Menengah Musik Indonesia dengan anak-anak ABK kita, ternyata bisa main. Saya tidak mengundang menteri, tapi menteri datang. Loh, kalau orang berpikir mengundang menteri itu sulit, tapi saat kita ada kegiatan, menteri datang karena melihat apa yang kita buat ini juga semata-mata betul-betul kita berikan layanan yang terbaik untuk anak-anak kita, anak-anak disabilitas. Tepuk tangan juga ya. Nah Bapak Ibu, jadi sekali lagi, ayo kita bersama-sama. Syair yang saya tampilkan, kita terlahir sama seperti cinta, dari cinta. Kita sebagai duta di dunia nyata. Perbedaan adalah rasa yang menjelma menjadi asa. Aku kadang-kadang mikir, aku bisa ya bahasa air ngono ya. Kira-kira aku tas liwat kuburan ngono piye enggak pas gawe itu. Artinya apa Bapak? Ayo memandang anak-anak kita. Ada kelebihan di sana yang bisa kita kembangkan. Maka pada Hari Disabilitas Internasional ini, mari kita yang memiliki kesempurnaan dalam bentuk fisik maupun yang lain, kita merasa bersyukur. Kita harus merasa bahwa kita ada sesuatu yang patut kita syukuri. Ternyata ada yang perlu kita perhatikan selain yang kita miliki. Ini Bapak Ibu, di Hari Disabilitas ini mari kita bersama-sama, terutama teman-teman yang dari sekolah reguler, ayo jangan sungkan-sungkan untuk menerima anak inklusi. Tetapi yang tidak berat silahkan diterima. Tapi yang berat silahkan komunikasi dengan SLB. Tetapi kalau memang merasa bahwa Pak kami belum memiliki guru pendamping khusus, di Permendikbudristek tahun 2023 disarankan bahwa laksanakan secara bertahap. Termasuk dari Dinas Pendidikan Kabupaten dan Kota Kediri, SMP, SD, kita terima anak itu. Secara sadar atau tidak, setiap sekolah mesti ada anak yang memiliki keterbatasan. Artinya bisa kita kategorikan sekolah inklusi. Apa itu? Anak yang lambat berpikir atau bahasanya slow learner, itu mesti ada. Itu ada dijadikan bahwa oh saya penyelenggara pendidikan inklusi, di dalam lembaga kami ada anak yang slow learner 2, 3 atau 4 atau berapa. Itu bisa kita buktikan bahwa lembaga reguler kita peduli terhadap anak-anak yang memiliki keterbatasan atau anak-anak berkebutuhan khusus. Jadi tidak harus yang berat diterima, yang nanti sampaikan ke teman-teman SLB. Kalau belum ada pusat sumber, kerjasama dengan SLB yang ada di sekitar Bapak Ibu semua. Itu Bapak Ibu yang perlu saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih kerjasama semuanya. Semoga di peringatan Hari Disabilitas Internasional ini bisa menggugah kita semuanya. Kepedulian kita kepada sesama akan terwujud.
Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan peringatan Hari Disabilitas Internasional Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Kediri resmi saya nyatakan dimulai. Terima kasih. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini hadir di Kediri dalam rangka memperingati Hari Disabilitas Internasional tahun 2023. Saya selaku Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur sangat mengapresiasi kerja yang dibangun oleh Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Kediri beserta pemerintah Kabupaten dan Kota Kediri yang luar biasa peduli terhadap anak-anak difabel kita, dan di hari ini mereka memiliki kesempatan untuk memperingati harinya, dan kerjasama ini bisa terlihat dalam pelaksanaan peringatan pada siang hari ini. Harapan kami sesuai dengan tema Hari Disabilitas Internasional tahun 2023 ini, mari kita bersama-sama membangun, mari kita bersama-sama berkolaborasi untuk memberikan layanan kepada anak-anak kita, terutama anak-anak yang memiliki keterbatasan. Namun kita harus ingat bahwa dengan keterbatasan mereka ternyata ada suatu keistimewaan atau kelebihan yang bisa kita kembangkan. Maka dari itu kami berharap pemerintah Kabupaten dan Kota Kediri bersinergi dengan Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Kediri untuk bagaimana kita tetap memberikan layanan yang terbaik pada anak-anak difabel di Kediri khususnya dan di Jawa Timur pada umumnya.
Dalam peringatan HDI 2023 di Kediri, Ramli juga mengapresiasi para penyandang disabilitas yang telah menunjukkan bakat dan kemampuan mereka. Mereka telah membuktikan bahwa mereka mampu bersaing dengan orang-orang yang tidak memiliki disabilitas. Kami berharap ini kegiatan akan berlanjut tahun depan dengan lebih baik lagi. Mudah-mudahan kita memperhatikan anak-anak kita yang berkebutuhan khusus, baik itu level-level masyarakat, level Dinas Pendidikan Kota Kabupaten Kediri, kemudian provinsi juga. Ini semua tanggung jawab kita bersama. Jadi kita harus memperhatikan itu. Mudah-mudahan anak-anak yang kita itu yang berkebutuhan khusus akan menjadi mandiri lebih baik lagi ke depannya. Terima kasih. Bantuan khusus itu sebenarnya sudah diberikan melalui BOS itu. Jadi BOS itu, cuman BOS-nya kan berbeda dengan BOS reguler. Dia melebihi daripada BOS-nya itu. Pemerintah dari fasilitas itu sesuai dengan kemampuan provinsi memberikan itu. Terima kasih.
Ponorogo. Kalian Khairil Anwar. Di masa pembangunan ini, Tuhan hidup kembali dan bara api dan bara aku menjadi api di depan sekali Tuhan menantang. Tak gentar lawan banyaknya 100 kali dan di kanan garis tepi serempak semangat akan bisa maju. Ini dari saja tak berkendaraan berpulau. Kepercayaan tanda menyerbu sekali berani sudah itu mati. Maju bagimu negeri menyediakan api punah di atas surga, binasa di atas ditindas. Sesungguhnya dalam ajar pertama, jika hidup harus merasa maju serbu serang derajat.
Tim Liputan, Doho TV.